Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama junnah wa ja'alahu sabilan wa musilan ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah wa hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nadamah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiq lana ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Wa najjina minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa salahil jasadi wa ruh wa tawbatan nasuh. Sahabat MUI TV yang saya hormati dan saya muliakan, semoga sahabat MUI TV dalam keadaan sehat walafiat di dalam menjalani hidup di dunia ini menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur lisan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah sampaikan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga di dalam menjalani hidup ini kita selalu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Sahabat MUI yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan pertemuan kali ini saya diberi tema batasan adat terkait puasa sunnah nisfu Sya'ban. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah sangat populer di kalangan para pencinta ibadah sunnah dengan hadis dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu angkat, karena Zaid bin Sabit itu adalah anak angkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, lima araka tasum min syahrin minasyhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasul, aku tidak pernah melihatmu banyak puasa pada bulan lain kecuali kamu itu banyak puasa seperti kamu lakukan puasa di bulan Sya'ban. Inilah para pecinta ibadah sunnah ketika melakukan ibadah puasa sunnah Sya'ban. Mereka ada yang melakukannya dari tanggal 1. Tanggal 1 Sya'ban mereka sudah melakukan ibadah puasa sampai tanggal 15, karena ada satu hadis yang Nabi sabdakan, "Idza kanat lailatun min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Apabila sudah masuk bulan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan nisfu Sya'ban, maka dalam hadis tersebut faqumu lailaha, maka tegakkanlah malamnya. Boleh baca Quran, boleh ibadah sunnah yang lainnya, dan siangnya wasumu naharoha, siangnya adalah mereka melakukan ibadah puasa. Tetapi dengan itu ada hadis yang lain juga mengatakan, idzan tasofa min Sya'bana fala tasumu hatta yakuna Ramadan. Apabila sudah pertengahan bulan Sya'ban, fala tasumu, kalian jangan puasa
hatta yakuna Ramadan, sehingga masuk bulan Ramadan. Inna hadis bukan berarti tidak boleh untuk melaksanakan ibadah siam sunnah Sya'ban, tetapi itu ditakuti kalau nanti adalah masuk hari Yaumus Syak, hari keraguan, apakah di situ sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau belum. Maka hadis ini dijelaskan oleh para ulama hadis bahwa hadisnya itu adalah kurang kuat, atau boleh dikatakan wadha'afu. Ulama hadis menganggap hadis itu dhaif. Para pemirsa sahabat MUI TV yang dirahmati Allah, berkenaan dengan itu, bagaimana kalau dia puasa ujug-ujug datang umpamanya tanggal 16 puasa saja, tidak diawali dengan tanggal 1-nya, maka itu kata ulama adalah tidak boleh. Maka kalau dari tanggal 1 terus sampai tanggal 28 atau tanggal 29 itu dibolehkan. Syaratnya adalah puasa lebih dahulu. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 28 boleh saja. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan para pencinta ibadah sunnah puasa Sya'ban. Itu adalah kebiasaannya, berhentinya tidak puasa lagi adalah ketika 2 hari atau 3 hari sebelum masuk Ramadan mereka sudah tidak melakukan ibadah puasa sunnah, karena ditakuti nanti akan masuk hari Yaumus Syak. Sahabat MUI TV yang saya hormati dan saya muliakan, lalu ada pertanyaan juga, bolehkah suami istri yaitu bermesraan saat puasa? Kalau judul tema yang dikasih itu bulan Ramadan untuk pengantin baru, ya. Makanya kalau ngawinin ini jangan bulan Sya'ban, udah dekat bulan Ramadan. Ini ya bagaimana tuh kalau nganten baru masuk bulan Ramadan? Ya biasanya kalau namanya nganten baru makan jangankan pakai bermesraan, dia pandang-pandangan aja itu bangun, dia itu pandang-pandangan aja bangun. Kalau aki-aki itu jangankan pandang-pandangan, geblak sono geblok sini juga kagak bangun-bangun aki-aki mah. Nah, maka ini bagaimana tuh saat bermesraan atau mubasyarah atau takbil? Nah, kata hadis Nabi, ini riwayat Aisyah, karena banyak kalau takbil itu mencium istri atau mubasyarah itu banyakkan hadis Aisyah yang ngomong, ya. Yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashshiru wa huwa qaimun. Nabi itu adalah mubasyarah, mencium, mengecup, wa huwa shaimun, Nabi lagi puasa. Wa mubasyarah, dan Nabi bermesraan, berpelukan, wa huwa qaimun, Nabi itu lagi, wa huwa shaimun, Nabi lagi puasa. Lalu kata Aisyah di dalam hadis itu, walakinnahu amlakakum li arabihi, karena Nabi itu adalah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. Lah kalau nganten baru model anak kita, model anak tetangga kita, nggak bisa dia mengendalikan hawa nafsunya. Emang lagi sedang semangatnya. Hadis lain, liyuqabbilu ba'du azwajihi wa huwa shaimun fadhahikat, ya. Nabi mengecup atau mencium sebagian istrinya wa huwa shaimun, Nabi itu lagi puasa, fadhahikat. Lalu si Aisyah ketawa, ya paling siapa lagi yang dikecup atau yang dicium kecuali adalah Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin sahabat MUI TV yang saya hormati, maka ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, anna rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam anil mubasyarah. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait masalah hukum mubasyarah, bermesraan atau berpelukan.
lis-shaimi, bagi orang yang puasa. Farakhkhasa lahu, lalu Nabi membolehkan laki-laki itu. Wa atahu akharu fasa'alahu, ada laki-laki yang lain datang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Panahahu, maka Nabi larang. Nah, yang pertama Nabi bolehkan untuk bermubasyarah, yang kedua Nabi larang. Siapa itu yang dibolehkan? Palladzi rakhasa lahu syekhun, yang Nabi bolehkan untuk bermesraan dan berpelukan itu adalah syekhun, aki-aki. Karena aki-aki boleh jadi nggak ada syahwat dia, nggak ada syahwat, bisa diatasi ya. Karena menciumnya, mubasyarahnya adalah kasih sayang. Umpamanya sore istri udah dandan cakep pakai bedak kesana sini, itu kan sayang kalau nggak dicium. Nah, maka boleh dalam pangan itu tuh untuk mengembirakan istri yang sudah rapi ya, tapi bukan karena syahwat. Karena memang rasa cinta dan rasa kasih sayangnya, walaupun di bulan Ramadan, kalau dia itu adalah bisa menahan syahwatnya, maka itu dibolehkan. Palladzi nahahu syabun, yang Nabi larang itu adalah syabun, anak muda, nganten baru. Boleh jadi nganten baru itu tidak bisa menjamin ketika dia bermesraan, ketika dia berpelukan kepada istrinya, syahwatnya tidak menjamin bangun atau tidak. Maka karena itu Nabi larang. Nah, terkait dengan itu, bagaimana hukum mencium dan mubasyarah saat puasa? Kalau kita lihat ini tergantung orangnya. Kalau aki-aki bisa menahan syahwatnya, dibolehkan. Begitu juga anak muda, kalau andai kata boleh, bisa kuat menahan syahwatnya, ya dibolehkan. Tetapi kalau tidak, ya tidak boleh. Maka disinilah komentar para ulama terkait mubasyarah dan takbil kepada istri saat puasa. Itu ada takbil dan mubasyarah itu mengatakan adalah mubah, boleh. Mubah ini boleh buat siapa? Buat orang yang tidak terangsang. Walaupun dia mubasyarah, walaupun dia mencium istrinya tidak terangsang. Namun walaupun itu beban, namun lebih baik jangan dikerjakan, karena tidak bisa menjamin itu syahwatnya meningkat atau tidak gitu loh. Jadi lebih baik kita ikhtiyat untuk tidak melakukan itu, walaupun itu adalah hukumnya mubah, dibolehkan. Yang kedua itu adalah makruh. Makruh itu artinya dibenci. Buat siapa? Buat orang yang terangsang ketika berpelukan, ketika mencium. Maka terkait dengan ini ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh An-Nawawi Asy-Syami Ad-Dimishqi, beliau jelaskan itu adalah makruh, ada makruh tanzih. Makruh tanzih artinya dilarang namun tidak membatalkan puasa. Ini yang mengamalkan inilah, yang memberi fatwa adalah Syekh Al-Mutawalli. Tetapi lagi-lagi ini pun buat kita yang kayaknya bisa terangsang, jangan kita lakukan untuk menjaga ibadah puasa kita. Yang kedua makruh tahrim. Makruh tahrim adalah dilarang karena menyebabkan batalnya puasa. Sahabat MiTV yang saya hormati dan saya muliakan, oleh karenanya puasa itu adalah sebagai menahan nafsu kita. Nafsu yang terkait dengan hubungan suami istri, nafsu yang terkait dengan hubungan makan dan minum, itu pun kita jaga. Karena inti daripada puasa itu adalah menjaga dari apa-apa yang tadian boleh, ketika puasa pun kita dilarang. Oleh karena itu kenapa para penggiat puasa sunnah di bulan Sya'ban ini adalah untuk membiasakan itu ketika masuk Ramadan, masuk yang wajib. Maka sama ketika kita sholat sunnah, kita melakukan sholat sunnah, itu kita membiasakan agar masuk yang wajib, itu kita lebih khusyuk, itu kita lebih baik. Maka itulah tujuan daripada ibadah-ibadah sunnah. Maka kita doakan para penggiat-penggiat ibadah sunnah agar
ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan hidup kita dapat bimbingan, dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika sisa umur kita gunakan untuk selalu berbuat taat kepadanya dan berbuat baik kepada sesama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.